Bismillahirrahmanirrahim. Kami anggota Himpunan Kembang Berkah berikrar. Satu, senantiasa selalu berkata jujur. Enggak, bijar aja dijemput sama abang cepat. Menepati janji. Siap-siap dulu kayak. Dua, menjaga ukhuwah dengan membantu mengatasi kesulitan sesama anggota. Tiga, bersama keluarga berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian lingkungan. Empat, memanfaatkan dana koperasi syariah kembang sesuai dengan pengajuan dan mengembalikannya tepat waktu. Lima, mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, solihin, solihat, berbakti kepada orang tua, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan kami. Alhamdulillah Bu Susi hatur nuhun. Mudah-mudahan sanes ucapan ibu. Nita langsung 360 ya. Untuk selanjutnya Ibu yang Bu Andini kebetulan kan ada titipan dari koperasi di ulang akadnya sambil menghafalkan ya Bu ya. Jadi sekali ya Bu ya. Ibu ini juga Bu Nita udah hafal Bu, akadnya masih hafal. Ingat-ingat ada tulis ya Bu ya. Nanti langsung video. Nah, kita nanti sedikit memberikan pengumuman ya Bu ya, dan ada sedikit ya. Jadi kalau udah beres nanti Ibu tinggal akad Ibu ya. Udah beres sedikit pengumuman. Nah, ini pengumumannya seperti ini Bu, karena pertama saya kebetulan diamanahi di bukan tempat lain ya, diamanahi pekerjaan lain dan otomatis bukan mengganggu ya, menyita jadwal-jadwal lain. Jadi pekanannya itu digeser 1 hari ya Bu ya, dari asalnya hari Senin sekarang hari Minggu. Sebetulnya kan hari Minggu itu hari ibu-ibu di rumah ya, sebetulnya. Hari Minggu digeser sehari ya Bu ya, nggak digeser 3 hari 4 hari, insya Allah tidak bisa. Kalaupun ada sedikit tidak bisa ini, itu ada jadi ujian buat ibu-ibu, bisa bantu nggak sesuai dengan ikrarnya Bu ya, ikrar rukun ukhuwah ya. Jadi sedikit pengumuman, saya kebetulan ada amanah lain di hari Senin sampai dengan Kamis atau Jumat. Jadi otomatis untuk pekanan himpunan digeser, bukan selamanya ya, nggak tahu kan, bisa jadi tahun depan. Jadi akan definitif tidak berubah di hari Minggu gitu ya. Jadwal untuk pekanan Kembang Berkah ini jadwalnya digeser di hari Minggu. Adapun himpunan lain sama digeser Ibu, bukan himpunan Kembang Berkah, apalagi yang hari jadwalnya Rabu atau ini otomatis digeser. Jadi mohon Ibu keringanannya dan mohon maaf Ibu ya. Saya juga ingin disupport, bukan ibu-ibu saja. Karena saya juga ada aktivitas lain yang memang tanggung jawab saya ya Bu ya. Jadi saya mohon saling pengertiannya dan kita saling belajar ya Bu ya. Nah itu pertama tentang pengumuman saya terkait sebenarnya secara tidak resmi sebenarnya udah ngasih tahu sama Bu Andini di hari Kamis ya. Cuman mungkin tidak. Terus kedua, ini kan jadi karena ibu-ibu di himpunan ini aja jadi pembelajaran buat kita semua. Pembelajaran diri pribadi sebagai seorang yang punya integritas, punya akhlakul karimah ya Bu ya, sehingga menjadi teladan bukan hanya di koperasi saja, di lingkungan, tetapi di lingkungannya Bu ya. Oh ibu ini orangnya jujur, insya Allah diamanahi uang berapapun tidak akan ini misalnya ya Bu ya. Atau ibu ini mah tepat waktu, nggak ingkar janji misalkan ini, insya Allah. Jadi kalau seandainya seperti itu sesuai dengan ikrarnya, ibu sudah ikhlas, sudah saling bantu, sudah saling support, dan insya Allah jadi pribadi yang baik dan pribadi yang menjadi di sisi Allah orang yang husnul khatimah ya Bu ya. Makanya jadi kan itu sebetulnya tujuan kita ya Bu ya. Kita pencari nafkah, membantu suami,
mencari nafkah ya Bu ya. Apalagi mengurus anak itu tujuan akhirnya apa sih Bu ya? Tujuan akhirnya kalau sekedar materi ingin poya-poya itu apa sih tujuan kita dari kehidupan ini ya Bu ya? Tujuan akhir kita ini apa ya Bu ya? Apalagi kehidupan kita ini sempit ya Bu ya. Umur 60, 70 tahun udah rempok ya Bu ya. Nggak tahu ya seperti almarhum ya yang kemarin anggota himpunan kita udah dipanggil sama Allah. Siap. Jadi Gerak. Kenapa? Nggak boleh. Mega awas. Jadi Ibu jadi apa sih inti dari kehidupan kita sebentar Ibu ya? Jadi saya ingin melihat fondasi dasar gitu. Fondasi dasar kehidupan kita selain kita mencari nafkah apalagi pinjaman ini sebenarnya kesempatan ya Bu ya, ada koperasi ini sebetulnya bukan hanya secara finansial mau dibantu tapi menjadi pribadi yang baik juga harus diperbaiki. Mudah-mudahan dengan seperti itu rezeki Allah itu akan datang. Jadi sekali lagi ya Bu ya, siapa sih yang memberikan rezeki ya? Siapa sih yang memberikan kita nafas? Siapa sih yang memberikan semua kehidupan kita? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasil dari sekarang Ibu yang sekarang punya ya, itu adalah hasil dari kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Ibu misalkan aduh banyak kesulitan, aduh perbaikilah kita hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesulitan dan apapun, insya Allah kita tidak merasa kesulitan. Ya Bu ya, pasti ujian mah ada, terus ada yang ujian dari anak, ujian dari, tapi kita dinikmati dengan rasa syukur. Gitu ya. Nah terkait hal itu, saya ingin mengingatkan terkait kemarin ya tentang ikrar ya Bu ya. Nah, saya ingin mengingatkan, mungkin udah 2 tahun udah lupa ya Bu ya ikrarnya Bu. Jadi ikrar ini ya senantiasa selalu berkata jujur, menepati janji, amanah dan disiplin. Jujur itu tidak bohong, tidak ada yang ditutup-tutupi, berkata apa adanya. Kedua, menempati janji, tidak ingkar dan tepat waktu. Ketiga, amanah dan disiplin, mengatur waktu yang baik. Nah, terakhir Ibu, mengatur waktu ini bukan hanya sekedar baik tepat waktu aja Ibu. Ibu namanya kutubu ilmi minal mahdi ila lahdi, dan mencari ilmu teh dari sejak kita dilahirkan sampai dibuaya. Jadi belajar itu bebas ya. Mau kita belajar dari pribadi yang baik itu aja berbahagia. Jadi coba Ibu di rumah di manage uang dari sejak bangun tidur sampai tidur habis. Jadi ya insya Allah kalau Ibu bisa memanage waktu, insya Allah Ibu menjadi pribadi yang baik dan pribadi yang sukses. Ya Bu ya. Nah, jadi sekali lagi ingin tahu Ibu sekarang ibadahnya selalu nggak ada yang bohong ya Bu ya, kalau ibadah wajibnya Bu. Salatnya Bu. Masa bolong sholat? Ya malu Ibu namanya, apalagi orang jualan. Kadang-kadang gini Bu, anak-anak sama orang tua, kadang orang tua juga kan ada malesnya ya Bu ya. Harus ada yang diingatkan. Anak-anak mah enak, ada yang ngingatin udah sholat belum, orang tua siapa yang ngingetin. Gitu. Makanya perlu Ibu seminggu sekali itu bukannya di saya, Ibu ikutan silaman wangi, ikutan pengajian. Atau minimal Ibu nggak ikut pengajian juga ikutan, makanya ikutan pekanan itu sebagai ganti pengajian gitu Ibu ya. Mengingatkan seperti itu. Kalaupun Ibu seandainya tidak ikut pengajian, insya Allah mungkin mudah-mudahan pekanan ini menjadi pengganti pengajian. Jadi ya Bu ya. Jadi mensupport, mengecas itunya spiritual kita. Gitu, ya. Yang mana? Terus Yang mana? Yang mana? Selanjutnya
Kasihan ibu, sok bawa aja dulu bu. Nggak apa-apa bu, atau jangan nangis bu, bawa aja bu. Pulang yuk. Nggak apa-apa bu. Si Mega dari Wuhan. Nggak apa-apa. Udah diam. Kenapa adek? Makanya diam. Pingin apa ibu? Pingin apa? Diam. Diam. Pingin apa ibu? Maksudnya diam. Diam. Siap jadi namanya pulang. Ada yang mau baca kamu. Hah? Yang mau baca kamu. Sini. Jadi potong aja. Kasih. Ya begitulah. Itulah ujian ya bu ya. Dalam apalagi ibu-ibu pasti dengan segala kesibukannya ada bawa anak. Saya juga Berisik, memaklumi. Antarinya berisik. Memaklumi. Dia jangan bijar dia. Itulah dinamikanya bu ya. Gak apa-apa bu. Terus kedua tentang ikrar dua. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Bu Yoda. Aduh. Ya gitu ya Bu ya. Tadi udah ngebahas ya Bu ya tentang itu kedua. Ketiga tentang ikrar kedua ya Bu ya. Nah, ini perlu dibahas ya. Terkait dengan apalagi memang tahu namanya uang sensitif ya Bu ya. Namanya uang sensitif. Untuk itu karena ini dibentuknya adalah bukan individu, bukan per orang, Nanti ada itu. tapi ini sifatnya himpunan kelompok orang. Bagaimana himpunan ini bekerja sama dan membangun uhuah ya Bu ya. Jadi inilah ujiannya ya Bu ya, ketika satu hari pada saya, nah inilah kan ini udah ada keterikatan himpunan ini antara sesama anggota tuh ya, antara sesama muslim nggak, apalagi umum ya. Apalagi kalau ibu dengar sejarah Nabi, sejarah waktu sirah Nabi ketika hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, bagaimana kaum muhajirin menyambut kaum ansor ya Bu ya. Bahkan ada kaum muhajirin itu ada, bapak udah ibaratnya seperti ini, udah makan belum? Kaum yang hadir udah minum belum? Ya bahkan ada yang sampai udah punya istri belum? Ya udah itu saja doakan. Kedua banyak kisah luar biasa hijrahnya kaum ansor ke Madinah ya, ke Madinah, sampai karena dipertalikanlah persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, sampai tidak jadi seperti dalam Al-Quran, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan adalah diikatkan saudaranya seperti itu ya. Untuk itu ya, ini sebagai latihan ya buat kita. Mudah-mudahan selain ibadah mahdoh ibu dilakukan, jangan lupa memang ibadah mahdoh itu seperti dalam rukun Islam, 1 syahadat, 2 sholat. Kan tenang, syahadat mah atos nyebutnya, syahadat mah tangannya, syahadat mah itu pondasinya Bu, tong hilap. Tapi banyak, kalau nanti saya bahas syahadat ini bakal panjang Ibu ya. Saya akan bahas kalau mungkin di pekan saya tentang makna syahadat lain, tentang syahadat ini. Makanya saya ingin hadir semua ya untuk mengecas spiritual kita ya Bu ya, supaya lebih memaknai kehidupan ini. Jadi mau kemana kehidupan ini kita Bu ya? Jadi kita ngumpul-ngumpul harta, ngumpul-ngumpul uang untuk apa sih sebetulnya? Nah itu Ibu yang kita harus meriset ulang tujuan hidup kita ya Bu ya. Jangan sampai kita tujuan hidup hanya mengumpul-ngumpulkan harta, tapi tidak menjadi ibadah. Maksud saya ngasih anak buat SPP, buat biaya anak, ngasih suaminya ngasih makan, tapi tidak menjadi ibadah, menjadi sia-sia ya Bu ya. Jangan sampai menjadi sia-sia ketika ibu suami memberi nafkah atau ibu pinjam uang misalnya, atau itu tidak sia-sia, tidak menjadi ibadah gitu ya. Kalau tidak menjadi ibadah, lawannya menjadi maksiat Ibu ya. Lawannya dari ibadah adalah maksiat. Jadi
niatkan dari awal, saya ingin menekankan pondasi awal ini, apapun aktivitas ketika kita mencari nafkah, membantu suami mencari nafkah, itu adalah menjadi ibadah. Jangan sampai nanti di kemudian hari di akhirat itu nol ibu ya, tidak jadi ibadah, jadi maksiat. Makanya perlu diikhlaskan, perlu diniatkan awal agar ikhlas, sabar. Membantu saudaranya misalkan di koperasi ada yang belum menunaikan, kan ini udah terikat, kita udah saling percaya ibu ya, saling percaya, jadi dia nanti sama saya dibantu. Mudah-mudahan dengan seperti itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, terkait iwa dua, saya ingin mengulas teh, karena ini perlu menguatkan kembali ya bu ya, tentang uhuwah itu adanya persaudaraan. Jadi pertama ada 5 ya bu ya, bagi ikrar 2 itu tentang uhuwah itu. Pertama tentang ta'aruf ya bu ya, saling mengenal. Pasti udah saling mengenal ini mah kenal A B nya, cuman tidak sampai saling tafahum, saling ini masih masih tak levelnya ta'aruf, belum sampai tafahum, saling memahami ya bu. Makanya perlu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang baik itu pribadi yang jujur, amanah, disiplin. Kedua, tafahum, harus saling memahami. Jadi udahlah saling memahami. Jadi bukan hanya sekedar kita tiap pekan diucapkan ya bu ya, ikrar ya bu ya, tapi ini coba sapi ya, tafahum ini saling memahami antar sesama itu ya. Ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Nah ini berat bu ya, bukan hanya ibu-ibu saya juga belum tentu ya bu ya, tapi ini kita coba latih ya bu ya, latih, bukan hanya segala teori, latih membantu saudaranya, saling mengingatkan. Misalkan kalau kita sudah saling terbuka, saya belum bisa menunaikan kewajiban, mungkin ada saudaranya ya, kita insya Allah karena sudah uhuwah, insya Allah tidak akan mengingkari janji seperti itu. Keempat, takaful, saling menanggung. Ya kalau saling menanggung maksudnya ya, kalau ada saudara yang sakit, ada ibaratnya seperti ini. Kalau saudara persaudaraan muslim itu ibarat satu tubuh. Kalau tubuhnya tangannya sakit, merasakan sakit juga gitu ya. Seperti dalam hadis ada ya. Jadi muslim dengan muslim itu ibaratnya satu tubuh, dan ketika kakinya sakit atau anggota tangannya yang sakit, merasakan anggota badan lain yang sakit. Iya, kelima, itsal, mendahulukan atau mengutamakan kepentingan orang. Jadi kita bu ya, jadi saya ingin mengulas nih apa yang pernah di AWK, jangan sampai lupa lagi ya bu ya. Pasti akan terus mengingatkan ketika lupa. Jadi kalau seandainya ada saudara kita yang, makanya ini perlu ya bu ya, pekanan tuh hadir tuh minimal sebulan sekali tuh. Jadi gimana kalau tidak bisa mendapatkan ilmu ataupun penguatan tentang uhuwah Islamiyah, kehadiran juga tidak hadir seperti itu. Minimal dalam ini atau sebulan sekali atau sebulan. Itu bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban aja bu ya, tapi menguatkan kita sebagai saudara muslim ya bu ya, khususnya ya saudara anggota koperasi. Gitu ya bu ya. Saya itu aja. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, menjadi hikmah buat kita semua. Apapun kejadiannya, itu dinamikanya kehidupan. Pak, kayak tadi ya bu ya, ini kok geser waktunya, ini kesempatan buat kita ujian menguji dalam kehidupan kita seberapa besar kita menjadi seorang pribadi yang muslim yang saja ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari apabila ada salah kata dan kurang, itu bukan dari saya, dan kalaupun ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga anu bade akad di video ya bu ya. Bu, ini banyak bunyi tanya. Bu, saya bade cair.